Cuma 600 ribuan tapi udah dapat metal frame. Langsung aja kita review. Sebelum kita masuk ke reviewnya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini dia nih model kit Cina yang sempat bikin gaduh. Gimana enggak? Harga cuma 600 ribuan, udah dapat metal frame, skalanya udah 1/100, ya setara master grade ya. Dan desainnya juga nggak lebay. Meskipun masih lancip-lancip, tapi oke lah ya. Anyways, ini dia Vision Craftsmanship Yanmi. Namanya agak-agak kayak bakmi ya, tapi ini bukan makanan, melainkan model kit original desain dari China. Kalau dilihat dari packagingnya, ini aku suka banget. Kenapa? Soalnya desainnya itu premium, dan boxnya itu juga nggak tipis. Beda banget sama brand sebelah yang kalau ngasih boxnya biasa aja ya, untuk skala harga 600 ribuan. Dan yang ini tuh bikin feeling unboxingnya terasa wah, atau mewah kayak gitulah. Kalau dilihat sekilasnya di sini ya runnernya itu banyak banget. Buat skala 1/100 kayak master grade ya ini cukup oke. Jadi bakal nggak terlalu cepet nih atau nggak terlalu singkat buat kita nyelesain ngerakit model kit ini. Ini nih yang paling seru. Udah dapet metal frame juga. Berarti ekspektasi kita bakal dapet model kit yang kokoh. Bener kan? Dengan inner frame metal kayak gini harusnya model kit ini terasa solid. Cuma kita bakal lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Untuk isi di dalamnya ada manual book dan di sini dari cetakannya udah bagus, gambarnya jernih, warnanya juga cerah, serta instruksi yang diberikan juga cukup jelas. Isinya ini sampai 18 halaman buat ngerakit dan nyelesain si Yanmi ini. Sudah include stand base-nya, kalau ini sih wajib dapat nggak sih? Emang ada 600 ribu nggak dapat stand base? Kalau brand lain ya mungkin dapat, mungkin enggak sih. Ada water slide dekalnya juga, terus ada stiker foil untuk matanya. Dapat berbagai macam warna, cuman setelah aku rakit kayaknya ini nggak kepake deh. Lanjut kita inspeksi bagian runnernya terlebih dahulu. Begitu dipegang aku bisa bilang kalau kualitasnya ini bagus dan nggak kalah sama brand Jepang. Dari finishingnya juga kasih feel yang emang sebagus itu. Jadi harga 600 ribu dapat plastik kayak gini udah hal yang harusnya wajar kita dapat. Dari warna yang gelap sampai warna yang terang, detailnya itu juga kelihatan dan dapat banget. Apalagi clear partnya, bening dan gak ada gelembung. Worth it banget dengan harga 600 ribuan dapat plastik yang kayak gini. Sekarang kita lihat metal frame-nya. Kalau dipegang dan ditimbang, ini tuh cukup berat, tapi nggak yang berat-berat banget. Emang nggak full metal sih. Ada juga beberapa part plastik. Ini tuh plastik atau kayak karet gitu ya. Tapi tetap aja mengkhawatirkan, karena kalau misalnya udah disimpan lama, kadang kan bisa lapuk. Ya semoga yang satu ini sih lebih awet, dan untungnya semuanya ini nggak ada yang letoy. Karena ada beberapa case, orang beli model kit yang punya inner frame, tapi malah metal frame-nya itu loyo. Jadi kena prank dong. Pengennya solid, tapi dapatnya barang yang defect. Artikulasinya tanpa armor sih cukup seret, tapi masih enak juga digerakin. Aku nggak berani mainin yang ekstrim-ekstrim, karena kalau misalnya patah, itu bisa berabe. Dapat juga konektor beam rifle-nya yang ini terbuat juga dari metal. Oke, ini dia hasil jadinya teman-teman. Asli, desainnya keren banget. Mirip-mirip kayak Sazabi tapi warnanya orange. Dan sedikit agak lebih ramping sih. Dari atas sampai bawah nggak ada komplain soal modelnya. Karena tampilannya emang sangar gitu, ya mengintimidasi lah ya. Walaupun warnanya memang agak soft karena warna orange, tapi tetap tidak merubah penilaian bahwa desainnya itu bagus. Menurutku loh ya, kalau ada yang nggak suka juga nggak masalah. Namanya perbedaan pendapat itu amat sangat wajar. Dilihat dari detail dan color separation-nya cukup kompleks sih. Ada warna orange, hitam, abu-abu, emas, dan biru clear part. Aku sukanya sih karena warnanya ini menurutku nggak perlu di repaint lagi. Soalnya finishingnya juga nggak begitu glossy, jadi kesan model kit premiumnya dapet banget. Nah yang bikin keren juga itu sebenarnya nggak cuman main unitnya doang, tapi backpacknya juga keren coy. Kalau digabung jadi makin nggak ada obat. Kita bahas dulu aksesoris yang didapat. Pertama dapat optional part buat ganti si clear partnya. Sebenarnya ada dua pilihan, mau pakai clear part atau mau pakai yang warna emas. Cuman biar lebih rame menurutku bagus pakai yang clear part. Next dapat sepasang beam rifle. Kalau dilihat-lihat desainnya ini mirip senjata di game-game tema luar angkasa gitulah. Detailnya kalau diperhatiin juga rame, apalagi ada sentuhan clear part yang kelihatan dari luar. Oh iya, dual beam rifle ini bisa dipasang pakai konektornya yang metal frame tadi tuh loh. Nanti bisa di-combine jadi senjata sendiri. Dapat juga sepasang beam saber, tapi efeknya cuma dapat satu warna clear. Satunya lagi dapat warna emas sih.
Tapi ya beam rifle-nya juga gampang copot sebenarnya kalau dipasang di armor si Yanmi. Lanjut, ada apa ini namanya? Kita sebut aja Hyper Beam Rifle. Modelnya mirip-mirip punya Gundam Virtu, tapi yang ini nggak terlalu polos. Detailnya ajib dan bisa ditekuk atau diartikulasi seperti ini. Terus dapat juga stand base-nya, ya udah hal yang lumrah kalau masalah stand base. Dapat 2 konektor juga buat si Yanmi dan juga konektor untuk senjatanya. Nah, kalau untuk optional hand atau tangannya dapat beberapa pilihan. Ini juga mantep nih, karena kita dapat tangan terbuka, dapat tangan mengepal, dapat tangan megang senjata, dan juga kalau masih kurang kita dikasih juga mechanical hand. Cuman infonya, si mechanical hand-nya itu kurang kuat, jadi mending pakai yang fix hand aja. Lebih aman dan juga nyaman. Lanjut, dapat backpack sekeren ini. Desainnya sebenarnya sederhana. Ada backpack dan ada cannonnya. Mirip-mirip Freedom gitulah. Bisa diputer-puter juga, cuman hati-hati karena part penyangga launchernya itu cukup seret. Dan kalau nggak hati-hati, bisa menyebabkan patah. Soalnya aku udah mengalami patah dan ya emang nyesek. Soalnya nggak ada yang jual part penggantinya juga. Akhirnya harus di-repair sendiri. Salah satu yang aku suka dari si Yanmi ini, senjatanya itu bisa digabung jadi satu coy. Udah kayak Megazord mau gatai aja. Dari beam rifle, backpack, dan hyper beam rifle-nya bisa di-combine. Apalagi hasilnya nggak perlu ditanya. Udah mirip kayak senjata utamanya. Kalau misalnya dia hampir kalah nih, langsung ngeluarin jurus combine senjata, terus musuhnya bakal kalah. Tapi itu cuma imajinasiku sih. Ya langsung aja kalian lihat hasil senjatanya kayak gimana. Oke, tadi udah ngomongin gimmick-gimmick, sekarang kita bakal coba untuk melihat artikulasi dari si Yanmi ini. Karena dia metal frame, sebenarnya artikulasinya juga agak seret. Tapi mulai dari kepala bisa kita gerakan, cukup normal, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya bisa masuk. Mulai dari pundak, bodinya, terus kemudian ada waist-nya, kakinya, enak juga untuk digerakkan. Tapi saranku sih kalau misalnya mau lebih enak lagi, sebelum kalian pasang armornya itu, si metal frame-nya kalian gerak-gerakin dulu. Atau kalian pasang pakai baby oil, itu juga bisa membantu lebih mudah dalam pergerakan artikulasinya. Kalau kalian nemuin bagian yang susah untuk digerakkan, jangan dipaksa. Karena kalau misalnya kalian paksa, takutnya itu dia patah. Dan kalau udah patah, nggak ada penggantinya. Dan kalian bakal nyesel. Jadi better sih pose upacara aja sih. Pose upacara itu udah sekeren itu untuk dipajang. Tapi kalau kalian tetap memang pengen mencoba, boleh-boleh aja. Tapi ya resiko ditanggung sendiri. Si Yanmi ini juga punya beberapa gimmick. Kalian kalau misalnya nonton Gundam Unicorn, itu kan ada dia yang destroy mode ya. Nah ini juga sama, mirip sih. Si Yanmi itu armornya juga bisa kebuka. Mungkin dia lagi kesurupan atau dia lagi ngeluarin jurus utamanya, dan akhirnya kebukalah armornya, terus kemudian kelihatan nih pakai clear part atau pakai gold part. Jadi bebas aja kalian mau pakai yang mana. Tapi lebih keren pakai clear part warna hijau biru kayak gini sih menurutku. Untuk bagian gimmicknya bisa kalian temukan di kepalanya. Terus kemudian di armor pundaknya juga ada. Di dadanya kayaknya ada juga deh. Lanjut ada di tangan kanan kirinya, di armornya itu ada juga. Terus ada di pelindung lututnya, itu juga ada. Lalu nggak ketinggalan di bagian belakang, di belakang kakinya juga ada, dan di bagian waist sebelah belakang itu juga ada juga. Terakhir ada di bagian kakinya. Kita lanjut ke size comparison-nya, perbedaan tingginya. Kalau ini dibandingin dengan high grade RX78 dan dibandingkan dengan master grade RX78, ya kira-kira tingginya masih lebih tinggi si Yanmi. Lanjut kita bahas kekurangannya. Jadi gak munafik, semua itu pasti ada kekurangannya. Apalagi si Yanmi ini. Kalau kalian lihat dengan detail, masih ada gap yang seam line-nya itu kelihatan banget di bagian pundaknya. Terus armor bagian pundaknya juga ini gampang lepas. Kalau kalian mau pose-pose, apalagi menggerakkan tangannya, kadang dia itu kesenggol dan cepat copot gitu kan, nyebelin juga. Selanjutnya di bagian backpacknya, ini konektor si backpacknya ini juga gampang lepas kayak gini. Dan hati-hati teman-teman, punya aku soalnya patah. Kalau kalian gerakinnya itu harus hati-hati dan harus dilihat, karena dia seret banget. Dan kalau menurutku sih dikasih baby oil aja biar dia lebih licin dikit. Atau kalau kalian mau sekalian aja dilem biar dia nggak terbuka-terbuka kayak gini. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Dengan harga 600 ribuan si Yanmi ini menurutku worth it banget buat dibeli. Untuk kualitas plastiknya udah oke, warnanya juga nggak monoton, fresh gitu loh, dikasih warna-warna baru. Detailnya juga dapet, apalagi modelnya. Tetap mewah dan nggak latah ngikutin si lancip-lancip.
Yang pasti dapat metal frame yang bikin solid, serta senjata dan aksesorisnya juga bisa di-combine. Wah, keren banget. Oh ya, tadi nggak bahas snapfitnya ya. Kalau snapfitnya sebenarnya biasa aja, enak aja di mayoritas perakitannya. Cuman di bagian clear partnya atau warna emas itu yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau masukin ke partnya itu harus extra effort. Karena partnya kecil dan emang keras bagian yang kecil itu. Jadi perlu makan tenaga dan harus extra effort sih. Ya, keluh kesah tentang perakitannya itu aja sih. Sekian chapter Yanmi kali ini. Terima kasih telah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe Warung Mas Yo karena subscribe itu gratis. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.